Ya pemirsa, saya harus agak hati-hati membahas ini. Jangan sampai kemudian nanti saya diserang oleh pecinta Coldplay. Tapi kita harus mendudukan permasalahan ini. Ada konser musik yang sudah ditunggu-tunggu di Indonesia. Bahkan beberapa waktu lalu mau nonton Coldplay harus ke Singapura, bahkan ke luar negeri pemirsa. Sekarang Anda bisa saksikan di Indonesia tanggal 15 November. Tapi beli tiketnya susah, mahal pula. Orang bela-belain untuk sampai minjem lewat pinjol demi nonton Chris dan teman-temannya. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini sudah hadir Pak Trubus Radiansyah sebagai pengamat sosial kita. Dan juga di sini ada Mas Fitra Faisal sebagai pengamat ekonomi kita. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Sekarang saya juga tersambung dengan Pak Sarjito, mewakili OJK. Selamat malam Pak Sarjito. Selamat malam Caca dan pemirsa TV One dan Bapak-Bapak sekalian yang jadi presenter. Baik, Pak Sarjito, ini kan sudah ada fenomena konser Coldplay, orang rogoh koceknya dalam-dalam, kalau yang nggak punya uang sampai harus minjem, bahkan kabarin lewat pinjol. Dalam analisis OJK, ini fenomena ini memang benar-benar ada, ataukah jangan-jangan sedikit dilebih-lebihkan, atau seperti apa Pak Sarjito? Saya kira itu tidak menutup kemungkinan, karena pertama, tadi disampaikan tiketnya kan cukup mahal. 800.000 sampai 11 juta. Dan fenomena di masyarakat memang ada yang memenuhi kebutuhan tersier. Ini kan hiburan ini kan kebutuhan tersier sebenarnya, bukan kebutuhan primer, bahkan bukan sekunder. Tetapi karena kesukaannya terhadap sesuatu yang memang membuat mereka puas, mereka akhirnya melakukan apa saja, termasuk meminjam kepinjaman yang berbunga tinggi atau beresiko, yang sepatutnya mereka tahu tidak bisa membayar bahkan. Nah ini yang tidak boleh terjadi, dan kita harus sampaikan juga ke masyarakat, mendidik masyarakat untuk agar supaya jangan sampai untuk kebutuhan tersier sampai harus pakai, ini mohon maaf ini, harus pakai buy now, pay later, yang sekiranya mereka akan berat membayarnya, sampai ke pinjol-pinjol yang, apalagi pinjol yang ilegal ini yang paling berbahaya. Karena reputasi mereka akan bermasalah karena itu. Oleh karena itu kami menghimbau bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersier, jangan melakukan dengan cara-cara yang kira-kira beresiko, termasuk yang tadi disampaikan untuk yang pinjol, apalagi yang ilegal. Kira-kira itu. Oke. Mungkin sekarang saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau orang yang sudah kepepet pengen nonton, sudah sampai tidak memikirkan secara matematika, bahkan juga secara objektif, resiko pinjam-pinjol. Karena ini peristiwa yang tidak akan mungkin terulang lagi, bisa jadi Coldplay ke Indonesia. Tapi resiko bunga dan lain-lain, secara ekonomi seperti apa sih? Iya, jadi ini kan risiko yang timbul dari sebuah fenomena yang disebut fear of missing out, takut ketinggalan, ya. Dan itu kalau di ekonomi juga ada satu terminologi yang disebut sebagai bandwagon effect. Ketika yang lain memilih itu dan ya dalam satu klaster atau kelompok umur tertentu atau kelompok pendapatan tertentu, maka yang lain juga ikut mengikuti. Nah, resikonya apa kalau kita tidak berpikir panjang? Memang kalau secara umum kalau dia memiliki literasi keuangan yang cukup baik, maka dia akan memikirkan future expected income-nya, itu ada dalam konteks ekonominya. Tetapi ya kalau kita lihat sekarang ada dua hal. Yang pertama adalah penetrasi dari sisi sektor keuangan ke masyarakat yang level bawah sekalipun itu memang cukup tinggi. Tetapi itu tidak diikuti oleh literasi yang cukup baik. Sehingga ya muncul itu semacam impetus di jangka pendek, tapi dia tidak memikirkan di jangka panjangnya. Apa resikonya? Resikonya ya dia pada akhirnya akan terjebak pada hutang, yang mana dia pada akhirnya sangat memikirkan jangka pendek, tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya, gitu. Jadi resiko individual. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Trubus dulu. Ya. Pak Trubus, sebenarnya wajar nggak sih orang kalau nggak nonton Coldplay, aduh gawat ini bagaimana merasa ketinggalan? Karena ini dianggap sebagai sebuah tren, eksistensi juga. Ini seperti apa? Iya, kalau saya sih melihatnya itu sebagai narsistik personality disorder sebenarnya. Jadi karena itu cara berpikirnya adalah ini harus dilakukan karena ini momen satu-satunya. Jadi juga berpikir bahwa ini kan Coldplay ini kan terkenal dulu tahun 90-an. Jadi seperti kita romantisasi tahun 90-an. Jadi di era post-truth ini memang masyarakat kita ini maunya ada yang serba unik-unik gitu. Nah, dengan adanya
Kris ini datang, nah ini kesempatan, apalagi Kris ini kan untuk pertama kalinya datang ke Indonesia, dia berpikir seperti itu dan mau kapan lagi. Nah jadi ini kan bukan persoalan kebutuhan, bukan, ini keinginan. Namanya keinginan itu harus sifatnya ya, ego, super ego harus tetap dicapai gitu. Jadi nggak peduli itu mau pinjol, mau itu kemudian perusahaannya memberi pinjaman juga ataupun kemudahan, ada juga perusahaan yang meminjamkan, ada juga kan itu. Dia tetap lakukan dan saya khawatirnya malah justru ini nanti larinya ke kriminalitas. Kemudian jadi bentuk-bentuk yang lain yang berbahaya di situ karena perilaku masyarakat kan akhirnya kan iri menuntut untuk tampil beda, untuk ikut sama dengan yang lainnya gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, saya tidak mau mengeneralisasi bahwa yang nonton Coldplay ini merupakan fans dadakan. Ada yang memang sudah suka sekali nonton Coldplay, nggak punya uang tahun ini, bolehlah minjam demi nonton Coldplay. Wah, ibaratnya terbayarkan sebagai fans. Tapi Anda harus tahu, bunga pinjol sekarang seperti apa. Jangan sampai terjerat utang pinjol ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harus pisahkan dulu pemirsa, tidak semua pinjaman online itu salah, ada yang legal, ada yang ilegal. Mungkin ke Mas Fitra lebih dahulu. Bagaimana cara kita tahu legal dan tidak legal? Dari bunganya mungkin. Yang legal maksimal berapa? Yang ilegal ini bisa sampai berapa? Iya, berdasarkan kajian OJK, sebenarnya sewajarnya untuk pinjol ini per hari 0,3 sampai 0,4%. Meskipun ada permintaan dari asosiasi pinjol juga, itu untuk ditingkatkan jadi 0,6%. Kenapa? Karena profil resiko yang dipinjami itu kan tinggi, beda dengan pinjaman pada umumnya gitu kan. Nah itu yang harus dipahami. Jadi kita juga tidak bisa membedakan yang legal dan ilegal itu berdasarkan suku bunganya saja. Ya, kadang-kadang mereka on par karena ini kan market gitu ya. Jadi orang-orang pastinya akan mengejar yang lebih menguntungkan buat dia, terutama dari sisi cost begitu ya. Nah, sebenarnya OJK sudah mengatur Undang-Undang 4 tahun 2023, ini bukan OJK saja, tapi Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan itu sudah mengatur mekanisme hukumnya seperti apa untuk yang ilegal dan seterusnya dan seterusnya. Artinya semua itu sudah tercatat gitu ya. Nah, masalahnya kalau orang mau beli langsung pada saat itu, mereka kan nggak ngecek-ngecek dulu ini yang legal atau yang legal. Oke, nah ini menarik juga ya mungkin ke Pak Sarjito, dengan di tengah fenomena orang akan banyak minjem uang supaya beli tiket konser, OJK apakah lebih gencar lagi mengedukasi, declare nama-nama pinjol ilegal seperti apa? Apakah juga jangan-jangan muncul yang baru-baru ini semakin banyak ini akhir-akhir ini, seperti apa Pak Sarjito? Caca, jadi kalau OJK itu lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat pinjol atau fintech peer-to-peer lending yang legal, dan itu ngeceknya gampang sekali. Tinggal telepon 157, bahkan bisa dilihat di website OJK dan atau WhatsApp di 081 157 157, dan di sini sangat gampang. Sementara yang ilegal kita tutup sekarang bisa 2 jam lagi muncul, dan kita sudah di Satgas Waspada Investasi di mana OJK sebagai ketuanya. Kita setiap kali kita menyampaikan kepada Kominfo untuk agar diblokir, tapi karena mereka mutan sangat gampang, sehingga paling mudah cek dulu yang legal. Tadi disampaikan oleh Mas Faisal bahwa legal dulu, kemudian logis apa enggak. Namun demikian menurut saya, kadang-kadang masyarakat kita, anak-anak milenial misalnya, atau siapapun, kadang-kadang mereka meminjam bukan hanya karena literasinya yang rendah, tapi mereka tidak tahu apalagi bahasa yang bahasanya orang tua. Makanya orang minjem tuh harus tahu diri. Apa kira-kira saya bisa membayar apa enggak? Dan apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif, tersier, dan bukan kebutuhan utama tadi disampaikan oleh salah satu pembicara, juga harusnya untuk yang kebutuhan dulu, bukan keinginan, untuk memuaskan. Nah ini mungkin harus yang terakhir. Itu saja Mbak Caca. Oke, Pak Trubus, mungkin kalau saya menyuarakan penggemar Coldplay yang sudah belasan tahun ya, gak apa-apa lah, saya akan lunasin setahun tiket Coldplay ini demi saya nonton. Tapi apakah mungkin tahu diri lah kalau misalnya memang gak mampu, ya jangan nonton. Ini seperti apa? Iya, menurut saya orang tidak akan berpikir seperti itu. Yang ada adalah pikirannya saya mau nonton. Ketika dia mau nonton berarti dia berpikirnya adalah dapat tiket seberapapun harganya. Entah itu caranya dengan pinjol dengannya, itu soal lain. Yang penting adalah keinginan saya yang dicapai. Nah, tetapi kan persoalannya kemudian konteksnya adalah ketika kita mempermasalahkan apa itu legal, ilegal, legal dan legalnya itu, publik tidak melihat di situ. Ya kan, yang ada adalah mereka mendapatkan pinjaman sehingga dapat uang untuk membeli
tiket. Nah, memang tugas pemerintah dalam ini seperti OJK ya bagaimana kemudian melakukan pengawasan yang ketat agar yang ilegal ini tidak merajalela kan seperti itu, dan masyarakat pada akhirnya juga pengennya yang instan kok, yang cepet gitu. Kan enggak berapapun bunganya mau 0 sampai 40% juga enggak pikiran bunga. Apalagi mereka yang bukan masalah literasi. Karena yang terjadi mungkin dia baca ngerti juga gitu. Tapi pokoknya saya butuh, ya sudah tanda tangani saja sesuai dengan kontrak itu gitu loh, Mbak. Oke, misalkan di sini Mas Fitra ya, secara gaji dia sebenarnya mampu untuk membeli sebuah tiket konser harga 1 juta atau 2 juta. Tapi uangnya budgetnya nggak ada sekarang. Lebih baik apa? Pinjol atau kartu kredit? Seperti apa? Ya sama sih, profil resikonya sebenarnya agak mirip-mirip. Tapi kalau dia memiliki kartu kredit sebenarnya agak lebih mudah gitu ya untuk ditata ya manajemen keuangannya. Dalam hal ini memang kalau dia memiliki kartu kredit biasanya dia tidak akan ke pinjol. Orang-orang yang ke pinjol itu adalah orang-orang yang tidak memiliki akses ke kartu kredit. Kenapa? Karena kartu kredit itu kan mengakses ya level income-nya seberapa, kemampuan bayarnya seperti apa, profil resiko seperti apa. Sementara pinjol itu memang ada seleksi itu juga, tapi tidak seketat ketika kartu kredit. Jadi ya agak berbeda memang tipikalnya. Ketika dia pegang kartu kredit, most likely dia akan menggunakan kartu kreditnya. Orang-orang yang pakai pinjol ini kan karena dia tidak dapat akses untuk yang seperti ini. Bisa dikatakan kalau untuk kartu kredit masih lebih aman ya, karena bunganya juga tertata bank ya, kita bisa terafiliasi melihat di bank. Mungkin sekarang saya ke Pak Sarjito. Pak Sarjito, apakah lagi-lagi ini sudah jadi fenomena umum di tahun 2023 bahkan juga 5 tahun sebelumnya, bahwa pinjaman online ini memang seringkali bukan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk makan, tapi untuk baju, pakaian, nonton konser, jalan-jalan ke luar negeri. Seperti apa Pak Sarjito? Dalam sebuah seminar pernah ada salah satu pelaku peer-to-peer lending yang legal. Gara-gara waktu itu tuh ada kejadian di mana orang nggak mau bayar lah yang pinjaman online, kira-kira itu ya. Saya tidak sebut kapan peristiwanya itu. Kemudian yang di salah satu seminar pelaku peer-to-peer lending legal menyampaikan, Pak Sarjito, kenapa kok anak-anak sekarang cenderung pinjam dan nggak mau bayar gitu. Rupanya berdampak juga ke pinjol yang legal. Saya juga mengamati ada sebuah survei juga bahwa mereka tuh pinjem sebenarnya bukan untuk kebutuhan pokok, tapi memang kebutuhan-kebutuhan yang tersier. Dan memang tadi disampaikan oleh Pak Trubus juga, kayaknya kita harus ubah ini masyarakat kita. Kalau kita nggak hati-hati, membiarkan mereka hanya keinginannya saja untuk supaya terpenuhi, ini akan berbahaya buat masyarakat Indonesia ke depan secara keseluruhan. Sehingga kita harus mendidik yang tadi disampaikan, Pak Faisal sampaikan literasi. Yes, kita dorong banget literasi. Tapi kalau masyarakat tetap mau minjem dan tidak rumongso, tidak tahu diri bahwa dia sebenarnya tidak bisa membayar, nah ini beresiko terhadap dirinya sendiri, beresiko juga kepada pelaku jasa keuangan yang legal sekalipun. Nah yang illegal, kita sudah allow, tadi disebut juga di dalam Undang-Undang P2SK. Itu dengan ancaman pidana dan juga ancaman denda 1 triliun. Meskipun karena ini scattered gitu ya, dan kecil-kecil, dan ini juga susah buat penegak hukum untuk melakukannya. Tetapi kita akan all out melakukan apapun caranya supaya yang ilegal nggak masuk. Tapi kalau dia pinjamnya yang legal, juga untuk kebutuhan tersier, tidak untuk kebutuhan yang primer, nah ini kan susah. Makanya harus ada perubahan kebudayaan juga, peradaban kita harus kita ubah pelan-pelan di keluarga juga, harus dikasih tahu bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan kayak gini ini yang konser harus benar-benar orang yang kelebihan duit. Jangan sampai memaksa untuk berhutang dan sebagainya dengan cara apapun, pokoknya yang tidak bagus itu. Baik, ya nanti saya akan bahas lagi bahwa di tengah orang sudah menyiapkan uang, ngeluarin tabungan atau mungkin kartu kredit, siap-siap pinjol pemirsa. Kita harus tahu bahwa ada gelombang penolakan akan konser Coldplay yang akan diselenggarakan di Indonesia. Nggak cuma Indonesia, tapi adalah di Malaysia. Bagaimana jika konsernya batal, Anda sudah terlanjur minjam uang beli tiket konser? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya mungkin sekarang saya ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, mungkin agak deg-degan juga ya, orang war untuk beli tiketnya aja susah. Dapat nggak dapat. Belum lagi kalau nggak punya uang, boleh pinjol pakai kartu kredit. Belum tentu juga konsernya bisa terselenggarakan. Ini penolakannya cukup kencang. Ini bagaimana analisis Bapak? Iya, memang menurut saya ini harusnya publik hati-hati ketika mau beli kan, karena kondisinya sebenarnya potensi untuk gagalnya tinggi juga, karena resistensi dari kaum, maksudnya kalau ya beragama lah gitu, umumnya sangat menolak tinggi kan, Muhammadiyah dan sebagainya. Tetapi persoalan kemudian adalah
bagaimana kemudian kelihatannya pemerintah juga mau ini mau mengalih karena kaitannya 2024 itu kan, jadi mendekati mau pemilu. Nah ini situasi masyarakat kita jangan sampai istilahnya terbelah kan hanya karena adanya konser. Nah ini konser ini jangan sampai kemudian istilahnya menjadi butterfly effect, menjadi menular kemana-mana, menimbulkan masyarakat kemudian berperilaku kurang istilahnya entah anarkis, entah apa gitu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Tetapi yang jelas bahwa memang fenomena ini menarik dalam konteks masyarakat kita ini sudah suka sekali berperilaku hedon gitu. Hedonnya itu tinggi ya kan, kaitannya mungkin flexingnya juga tinggi. Jadi ini keberadaan adanya Coldplay ini kesempatan untuk menampilkan eksistensinya, Mbak. Jadi saya katakan tadi makanya ada dalam teori yang disebut narsistis tadi, karena narsistiknya itu dia akhirnya ingin tampil. Nah, dari sinilah kemudian publik memang namanya era post-truth itu segala sesuatunya yang khas-khas, yang unik-unik yang didapat. Dia nggak memperdulikan itu melanggar, itu merugikan dirinya sendiri, menjadi punya hutang dan sebagainya. Ini kan satu kelompok masyarakat di dalam klaster masyarakat yang memang punya perilaku tersendiri ya. Jadi perilaku memang ini Mbak jadi hal. Mas Fitra, kalau dengan kondisi realitas seperti ini ada gelombang penolakan, berarti untuk yang memang punya rencana pinjol, entah itu legal atau ilegal beli tiket konser, mending urungkan niat. Karena memang tingkat resikonya lebih tinggi daripada yang punya uang mungkin bisa refund atau seperti apa? Kan tiketnya sudah habis Mbak, mau gimana lagi? Pre-salesnya saya sudah habis. Tapi begini, jadi itu adalah saya rasa merupakan bagian dari post-pandemic euphoria ya, karena memang kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi terbaru 5,03% kemarin itu memang dipicu oleh beberapa sektor yang mengandalkan mobilitas, which is di situ dalam satu ekosistem ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri kalau kita lihat hitung-hitungannya kemarin di data terakhir itu antara 500.000 sampai 1 juta orang bisa terserap tenaga kerjanya di sana. Artinya ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa, begitu kan. Nah, hanya saja memang kita harus menjaga kesinambungan. Bagaimana ini bisa berkesinambungan? Anda spending sekarang, oke, tumbuh ekonominya secara makro, tetapi jangan sampai kemudian mengorbankan hal-hal yang sifatnya individual tadi, gitu. Maka hal ini harus berjalan secara simultan. Pemerintah dalam hal ini entah OJK, tempat saya di kampus gitu ya, untuk melakukan literasi yang persisten gitu ya. Di sisi yang lain juga ya masyarakat juga harus paham dan tadi menurut Pak Sarjito sadar diri atau tahu diri. Tetapi saya rasa di tengah masyarakat yang dikuasai oleh kelompok menengah dan kelompok menengah ini dikuasai oleh kelompok yang muda dan mereka rata-rata adalah kecenderungan ada tendensinya adalah mencoba untuk fokus ke laser, sementara untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu mereka agak tertinggal. Kalau kita lihat mereka tidak ingin memiliki rumah loh sekarang, lebih suka tinggal di apartemen. Kenapa? Karena mereka ingin merasakan pengalaman bepergian, sensasi. Pengalaman nonton konser, menikmati hidup lah ya. Menikmati hidup ya, karena ya kamu hidup cuma sebentar begitu kan, maka nikmati saja. Begitu kan, itu konsep anak muda zaman sekarang. Dan Coldplay ini kan didirikan tahun 97 dan ini lintas generasi yang mana itu masuk generasi milenial dan juga post milenial yang karakternya memang seperti itu. Nah itu memang kalau kita bicara bisa nggak perilaku dirubah? Agak susah karena ini sudah mengakar gitu. Oke. Ya, mungkin sekarang saya ke Pak Sarjito. Pak Sarjito, bolehlah sekali lagi diliterasi kepada masyarakat. Jangan sampai tunggu jatuh korban dulu ya. Ada kasus nanti saya beritakan dikejar-kejar utang pinjol gara-gara nonton konser Coldplay. Ini seperti apa? Supaya tidak terjadi peristiwa yang kita tidak inginkan. Boleh diedukasi sekali lagi Pak Sarjito. Sekali lagi tadi sebenarnya Pak Trubus dan Pak Faisal sudah sangat lengkap. Tapi karena memang harus disampaikan lagi bahwa pertama bahwa bagaimanapun meskipun kita tidak bisa intervensi lebih jauh kepada perilaku anak-anak sekarang yang cenderung tadi senangnya laser dan sebagainya, tapi rasanya harus dimulai dari rumah. Harus dimulai dari rumah sejak dini diedukasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan pertama kebutuhan primer dulu. Sehingga bagaimanapun di tengah-tengah situasi masyarakat yang berubah secara luar biasa ini tetap banyak masyarakat yang punya ketahanan karakter yang bagus. Karena dalam jangka panjang, meskipun ini bukan porsi OJK, dalam jangka panjang, perilaku yang begini ini sangat berbahaya. Jadi perilaku pragmatis dan cari laser doang, kemudian tidak berpikir panjang tentang resiko apabila dia melakukan suatu tindakan, maka dalam jangka panjang kalau ini agregat, ini akan luar biasa terhadap ketahanan sebagai bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam satu masyarakat, selain OJK kita melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ke sektor jasa keuangan, tetapi perilaku-perilaku
itu juga harus turut dikembang tumbuhkan sehingga menjadi perilaku-perilaku yang makin beradab di tengah apapun kita menjadi bangsa yang besar dan mengutamakan hal yang pokok, bukan leisure, bukan keinginan tetapi kebutuhan. Pertama kebutuhan primer dulu. Kita bersemangat untuk tetap berkembang tetapi pastikan yang penting-penting dulu dan resikonya sejak dari awal harus dihitung. Jangan sampai pikir belakangan. Itu aja. Oke, terakhir Mbak mungkin Caca. Pak Trubus, ini fenomena konser bukan kali ini, sudah berapa kali musisi luar negeri konser di sini, orang rela berhutang demi nonton konser, lupa untuk nabung. Nah, ini bagaimana nasihatnya ini kepada masyarakat? Iya, menurut saya memang masyarakat harus kembali lagi diedukasi ya, bahwa hal-hal yang tidak primer itu tidak susah dilakukan. Itu yang penting. Yang kedua, memang dalam hal ini publik sekarang ini kan wacananya atau arahnya ke depannya itu lebih bagaimana kita mendapatkan kepuasan, kesenangan yang optimal. Nah, dalam titik itu kemudian segala hal memang harus dikembalikan kepada pola hidup sederhana yang ditekankan pada entah sekarang lagi ASN dan sebagainya lah oleh Presiden. Nah, itu menurut saya ini yang perlu pola hidup sederhana itu, Mbak, kuncinya. Oke, mungkin saya salah satunya. Saya nggak nonton Coldplay karena memang pengennya ya sudahlah sederhana, yang penting Tapi nabung. tapi saya lebih suka nonton. Berarti kita berbeda. Terima kasih Pak Trubus, Mas Fitra, terima kasih Pak Sarjito, terima kasih. Sebenarnya kita kembalikan kepada Anda pemirsa, tapi apa yang disampaikan oleh narasumber ini bolehlah kemudian diserapi dalam-dalam. Kalau mampu silahkan, tapi kalau untuk tidak mampu jangan maksakan diri. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.